Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lima. Ya, Bu Nupung. Gimana kabarnya Bu Lima hari ini? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, saya ada tugas nih ya dari pendidikan guru penggerak untuk mengobservasi teman sejawat. Kebetulan di sekolah kita guru IPA-nya ada saya dan ada Bu Lima gitu ya. Jadi saya memilih Bu Lima untuk saya melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Lima ya. Tapi sebelum kita melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya. Jadi Bu Lima kira-kira akan mengajar itu di kelas mana? Di kelas 7B. Di 7B di hari? Di hari Senin. Di hari Senin ya. Hari Senin. Di hari Senin. Baik. Kira-kira pembelajarannya tetap ya pelajaran IPA ya? IPA. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Lima lakukan di kelas 7B apa? Tujuannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan cabang-cabang sains, terus juga membedakan antara dua ilmuwan, mengumpulkan informasi gitu kan ya, dengan bidang penelitian yang sama. Ya oke. Menurut Bu Lima, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Lima bawakan ini sudah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dan juga profil pelajar Pancasila? Sudah sangat sesuai. Ya, jadi ada ya, ada beberapa penilaian sikap juga gitu ya. Ada penilaian sikap, terus kebersamaan, gotong royong yang sudah ada di situ. Oke, baik. Dalam melaksanakan pembelajaran nanti ya di hari Senin, kira-kira apa ada gitu ya yang ingin Ibu Lima kembangkan sehingga pengembangan itu bisa tercapai di pembelajaran tersebut? Ada. Kita itu menyajikan pembelajaran di diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Terus mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan ketika di kelas gitu kan ya, dengan adanya ice breaking gitu kan. Terus pokoknya kuis-kuis yang sangat menyenangkan anak supaya anak itu dalam pembelajarannya tidak monoton atau tidak bosan gitu kan ya. Terus juga mengembangkan kemampuan kolaborasi siswa, seperti kita membagi kelompok. Ketika pembagian kelompok itu kita tidak menunjuk siswa langsung, tetapi kita melakukan siswa perempuan dulu misalnya ke depan gitu kan ya, dengan membuat lingkaran, terus kita sambil nyanyi bersama-sama, bertepuk tangan. Jadi ada game-game ada juga game ya? gitu ya, supaya anak itu menarik dan tidak membedakan antara anak yang yang tidak bisa atau sudah bisa gitu kan ya. Jadi semuanya kita sama ratakan. Sama ratakan ya untuk pembagian kelompok. Ada lagi Bu? Mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Oh iya, jadi menerangkannya anak-anak mudah lah ya untuk memahami tersebut. Oke. Tadi banyak luar biasa ya yang ingin Bu Lima kembangkan di pembelajaran ini. Berarti harus ada strategi nih Bu Lima. Iya. Agar pengembangan tadi itu berhasil. Kira-kira strategi Bu Lima apa? Strategi saya sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran itu, saya membuat dulu perangkat rencana, perangkat pembelajaran ya. Terus menyiapkan LKPD untuk siswa. Terus menyediakan media juga, media pembelajaran seperti video gitu kan ya. Terus selalu belajar secara mandiri. Jadi bagaimana memberi kesempatan terhadap siswa untuk belajar mandiri gitu ya. Tidak selalu sama kita terus gitu ya. Jadi ketika pembelajaran yang sekarang ini kurikulum merdeka itu siswa dibiarkan untuk belajar mandiri dulu gitu. Tapi nanti juga ada berkolaborasi ya? Ada berkolaborasi dengan nanti kelompok. Ya, dengan kelompoknya masing-masing gitu kan ya. Baik ya Bu Lima, luar biasa penyampaian dari Bu Lima, dari mulai pengembangan, terus juga ada strategi. Saya rasa pasti setiap pembelajaran butuh namanya strategi. Tapi kadang-kadang kita juga menemui beberapa masalah, tapi
saya juga di kelas sama lah Bu Limah, kita sudah menyiapkan strateginya, sudah menyiapkan RPP-nya kalau sekarang modul ajarnya gitu, tapi terkadang kita menemukan sedikit masalah, tapi lambat laun lah kita bisa berproses mengatasi itu, mengatasi masalah tersebut, apalagi kalau kita sering merefleksi kegiatan pembelajaran kita, mengevaluasi siswa terhadap bagaimana gitu setiap harinya perkembangannya seperti apa dalam pembelajaran tersebut gitu kan. Makanya jadi guru itu luar biasa ya Bu Nupus ya. Iya, betul. Jadi harus serba bisa. Betul. Tidak mengatasi anak yang seperti ini harus punya strategi seperti ini. Iya. Mengatasi anak yang seperti ini harus menanganinya juga seperti ini. Jadi kita itu harus segala bisa. Ya, karena memang karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda. Otomatis kitanya yang harus multi talenta kalau sekarang ya, harus multi talenta, multitasking. Jadi sehingga tidak hanya mengajarkan tentang pembelajaran saja di kelas, tapi kita juga bisa mengajarkan banyak hal termasuk karakter gitu ya, akhlak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita itu guru itu di sekolah bukan hanya mendidik peserta didik dalam materi, tapi kita itu sebagai orang tua juga yang dapat mendidik anak itu bagaimana menciptakan akhlak yang baik gitu kan ya. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Bu Limah ya. Oke, berarti kita nanti janjian di Senin depan ya. Janjian di Senin depan kita untuk melakukan observasi. Nanti saya izin melihat Bu Limah mengajar, dan setelah itu setelah observasi nanti ada pasca observasi juga kita akan wawancara lagi. Nanti kita carilah waktunya ya Bu Limah. Siap, yang Bu Limah waktunya senggang, saya waktunya juga senggang. Terima kasih ya Bu Limah ya. Sama-sama, sampai ketemu nanti di kelas untuk observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus, perempuan. Jawab. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah kalau baik ya. Duduknya sudah seperti kelompok yang sudah dibagikan minggu kemarin sama ibu ya? Sudah sesuai teman-temannya sudah? Silakan sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita melakukan membaca doa dulu supaya kita mendapatkan ridhonya Allah dan ilmu yang akan kalian dapat hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Silakan ketua kelasnya Agis disiapkan dulu. Sikap berdoa mulai. Salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Bu akan cek daftar hadir hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini teman kalian? Coba dilihat. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Ibu absen dulu. Adistira, Janitra, Nurul, Ratu, Reski, Asmi, Davin, Asbi, Alwi, Agis, Kadapi, Siti Nina, Nabila, Isma, Anissa, Kansa, Rianti, Sri, Fikri, Farid, ada? Ada Marvin. Reski sudah ya tadi ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Berarti kita harus bersyukur sama Allah karena kita sudah diberikan kesehatan sampai hari ini. Sebelum pembukaan yaitu silakan cek lingkungan kalian. Ada sampah tidak? Coba dilihat di kolong mejanya. Cek, ada sampah tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalian nanti kalau belajarnya nyaman ya, karena kebersihan itu nomor 1 ya. Hari ini yang piket siapa? Sudah piket? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu sains, disertakan bidang yang dipelajari dan mengumpulkan serta menyajikan informasi untuk membandingkan dua ilmuwan ahli sains dengan bidang penelitian yang sama ya. Itu yang tujuan pembelajaran hari ini. Ada manfaatnya tidak? Ada. Manfaatnya itu apa coba? Ada yang bisa jawab nggak manfaatnya? Mempelajari ilmu sains. Apa? Coba Ibu akan mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin. Di situ kan ada cabang-cabang sains ya. Apa saja sih cabang-cabang sains? Sains apa? Sains biologi. Itu sains apa lagi? Fisika, kimia. Itu salah satu cabang-cabang sains ya. Nanti berarti manfaatnya kita lebih mengetahui cabang-cabang sains. Nanti ada nama tokohnya dan penemuannya ya. Terus nanti Ibu akan mengadakan diskusi atau penilaian yang akan dikerjakan oleh semua kelompok. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan, apa itu sains? Kemarin Janita sudah jawab ya. Minggu kemarin itu apa sih sains? Pembelajaran dengan bukti apa? Adalah pembelajaran dari bukti-bukti Yang nyata. Iya. Ya. Kata Janitra, sains itu apa Janitra? Ulang kembali. Saya adalah pembelajaran Pengetahuan. pengetahuan yang nyata. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sains itu apa? Oke, sebelum mempelajari silakan bagikan buku paketnya. Kita berdiri sama-sama, kita lakukan tepuk guru dulu. Ya, seperti biasa setiap hari sebelum kita ke inti, yaitu kita lakukan tepuk guru dulu. Silakan berdiri menghadap ke Ibu. Oke, mau dipimpin sama siapa? Alwi. Sama Ali. Ayo Wi, ke depan Wi. Boleh ke depan? Semangat ya. Oke, yuk. Tepuk guru. Dihormati, dicintai, disayangi, dihargai. Lagi kurang semangat.
Supaya orang semangat, biar lebih semangat lagi belajarnya. Ayo, tepuk guru. Dihormati, dicintai, disayangi, dihargai. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau diserahkan duduk kembali. Coba kalian lihat di situ. Di buku paketnya dibuka. Nanti ibu akan membagikan modul ya. Untuk kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan kalian, ibu bagikan dulu ya. Silakan diskusi sambil dilihat dulu ya. Dengarkan ibu dulu. Silakan kalian berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi kelompok dengan teman kalian. Ketika berkelompok itu berarti harus bekerja sama ya. Gotong royong, jangan misalnya yang 3 itu diem aja, yang 2 bekerja, tidak seperti itu. Jadi harus saling menolong, bekerja sama, kompak ya. Silakan berdiskusi, Azmi, silakan Martin berdiskusi. Lihat di situ. Lihat di situ. Silakan ininya dibaca dulu. Dibaca dulu modulnya. Silakan dibaca dulu. Diskusi dulu. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke ibu nanti ya. Nah, sok diskusi dulu. Tuh kan di sini ada siapa ini? Rumahnya apa ini? Diskusi dulu. Diskusi, kalau ada kesulitan silakan tanya ke ibu ya. Diskusi dulu. Jangan lupa diisi nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya silakan. Udah ditulis nama kelompoknya? Coba ibu cek ya, ke semua kelompok ya. Sudah diisi belum coba nama kelompoknya? Ibu lagi. Sok, diisi. Ya, kenapa jadi tidak? Ini pikirannya Iya. Itu pertanyaannya apa coba? Coba. Di apa tadi? Apa pertanyaannya? Coba dilihat. Iya, berarti harus. Setelah mempelajari modul yang edukasi ada kesulitan tidak? Ya. Nah, kalian keren juga.
lagi ya. Ya, Bu. 3 menit lagi, silakan dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Kita presentasi kalian suaranya yang keras ya, biar dipahami oleh dan terjemah oleh teman-temannya ya. Kelompok Ali sudah selesai? Sudah. Kelompok Jenitra? Sudah. Kelompok 1 Ririn? Sudah selesai. Oke, sebelum presentasi kita ice breaking dulu, berdiri. Berdiri. Tadi kan kamu sudah berdiskusi ya. Sudah berdiskusi, terus kalian tadi sudah mengetahui kan ada buku sedikit ya. Sudah berpikir, sudah membaca, sudah diskusi. Sekarang kita ice breaking dulu. Boleh Anissa ke sini, jangan di situ nanti. Sok maju, nggak apa-apa. Breaking. Enggak di sini maksud ibu, nanti ibu yang memimpin. Nah, itu tak boleh situ, Nina. Di sini boleh. Oh di situ aja. Oke. Siap konsentrasi ya. Konsentrasi. Kurang semangat. Siap ya? Ya. Ketika ibu bilang gajah, berarti gajah besar, semut kecil. Coba gajah ikutin. Gajah besar, semut kecil. Siap konsentrasi ya. Ibu kasih tahu sekali lagi. Gajah besar, semut kecil. Konsentrasi siap. Ya, coba pengen tahu sejauh mana kamu fokus dan konsentrasi kalian. Siap? Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Ya, oke. Nah, untuk kembali. Udah semangat gak sih? Iya. Silakan yang presentasi itu dari kelompok temannya. Untuk kelompok 2 siapa yang mau maju? Nabila. Ya, Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Jenitra Purli Syahni, Siti Nina Maspuro, Nurul Hidayah, Ratu Wisnu Ramadhani, Nabila Detrista Putri Alinda akan menyampaikan hasil diskusi tentang seorang tokoh sains yang bernama Albert Einstein. Biodata dari Albert Einstein. Tokoh tersebut bernama Albert Einstein, lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Kuralan, Jerman. Dia merupakan putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein menempuh pendidikan sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan mulai dari usia 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Liptov yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. 2. Penemuan apa yang diperolehnya? Hasil penemuannya adalah space-time, lubang hitam dan lubang cacing, bom atom, dan gelombang gravitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 diwakili oleh siapa? Alwi. Ya, silakan Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggota Azmi, David, Alwi, Hasdi, Ajis, dan Davi. Nomor 1. Tuliskan biodata dari tokoh tersebut. Nama,
Nama tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Musliuddin Habibie atau yang disebut B.J. Habibie. Istri dari B.J. Habibie adalah Asri Ainun Besari. Tempat tinggal lahir B.J. Habibie adalah Parepare tanggal 25 Juni 1936. Riwayat pendidikan SMK Dago Bandung, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nama anak-anak dari B.J. Habibie adalah Ilham, Akbar, Farid, Awan. Nomor 2. Penemuan apa yang diperolehnya? Penemuan yang diperolehnya adalah pesawat terbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan itu hasil diskusi kalian ya. Hasil diskusi kalian sudah tahu ada nama tokohnya, terus penemuannya juga, ya kan? Nah, kalian semua hebat, ya. Kalian semua hebat, sudah percaya diri dengan jawaban yang kalian diskusikan. Apalagi yang tadi maju ke depan. Sangat Kansa sudah percaya diri, terus Nabila sudah percaya diri, Alwi, Fikri itu sudah percaya diri. Untuk presentasi ke depannya nanti gantian, tidak mereka aja yang maju, nanti ada lagi siapa yang maju ya. Oke. Sekarang ibu akan memperlihatkan video, menonton video kalian ya. Nanti dikuatkan kembali sama ibu. Nanti kalian menonton videonya disimak sama kalian, biar kalian lebih tahu. Oke, siap. Nah, apa itu sains sebenarnya? Sadarkah kalian bahwa Nih, jadi tadi kan ada pertanyaan kan dari ibu ya. Sains itu apa? Sekarang dilihat di sini. Jawabannya sebenarnya lihat ya. di mana-mana, seperti bagaimana api bisa melepaskan panas, lalu bagaimana lampu pijar bisa menghasilkan cahaya. Nah, jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas, maka sains terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan biologi terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, seperti zoologi yang mempelajari tentang hewan, botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari mengenai serangga, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian lebih apa? Kesimpulannya apa coba? Bisa? Ada yang jawab? Kesimpulannya apa? Jangan jalitra lagi. Aku Nina apa? Nabila, kesimpulannya setelah menonton video yang tadi. Iya, yang keras. Apa? Dapat mengetahui simbol-simbol dalam lab IPA. Terus, apa lagi Alwi? Ada? Kesimpulannya tadi? Setelah menonton video tadi? Mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium. Terus, Fikri? Mengetahui cabang-cabang Sains. Iya, mengetahui cabang-cabang sains. Coba ulangi lagi. Cabang-cabang sains itu apa saja? Sampai kimia. Ya, coba. Sains kimia. Contohnya, ketika kita sakit perut, itu harus apa? Minum obat. Obat apa? Obat sakit perut? Iya. Nah, obatnya itu apakah mengandung kimia atau tidak? Mengandung. Kalau dikonsumsi lebih lama, misalnya nih, mempunyai penyakit, penyakitnya lumayan parah gitu ya, harus mengkonsumsi obat yang mengandung, jelas-jelas obat itu mengandung kimia. Itu akan merusak tubuh kita tidak? Merusak.
Tanya si ibu, coba sekali lagi itu mempelajari tentang apa katanya? Biologi. Kalau si Cilok? Astronomi. Coba selain itu ada yang tahu tidak kalau astronomi itu apa saja itunya? Contohnya di luar angkasa kan? Apa? Kayak planet-planet. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hakikat sains itu dapat mengetahui cabang-cabang sains, mengetahui tokoh sains. Coba sebutkan Kak Dapi, tadi ada siapa saja tokoh sainsnya? Ada Profesor Dr. Insinyur Habibie. Iya, B.J. Habibie itu penemunya apa? Yang ditemukannya apa? Membuat pesawat. Membuat pesawat. Terus apa lagi, Pikri? Tadi tokohnya siapa yang kamu ketahui siapa tokohnya? Dokter M. Sejatma. Penemu apa? Fondasi Cakar Ayam. Fondasi Cakar Ayam, hebat. Coba kelompok yang ini lu pengen tahu tokoh yang kamu kenal yang dianggap kamu asik nih tokohnya nih siapa coba tadi? Albert Einstein. Albert Einstein itu penemu apa? Penemu lubang hitam dan lubang kaca. Ya, terus ini kelompok ini? Muhammad Musa bin Al-Khawarizmi. Ya, itu penemu apa coba? Matematika. Matematika. Kalian anak hebat, Ibu sangat bangga kepada kalian ya. Berarti kalian sudah memahami apa itu sains ya. Jadi ya tadi sudah tahu kan. Terus ada tokohnya, ada cabang-cabang sainsnya. Terus yang tadinya tidak tahu, oh tokoh ini penemu siapa ya? Tokoh ini sekarang setelah dipelajari ternyata kita sudah tahu apa itu alat-alat dan IPA, bagaimana ketika ada di ruangan laboratorium itu tidak boleh main-main karena banyak alat yang berbahaya. Di situ toksis tadi di akhir itu. Toksis itu apa? Beracun. Jangan kalian toksis itu kan? Beracun. Jadi hati-hati di dalam lab itu tidak boleh bercanda karena banyak alat-alat yang berbahaya seperti ada air keras itu kan bisa melakukan zat-zat kimia ya. Tuh boleh ada lagi ke sana. Sudah disebutkan sekarang untuk pembelajaran minggu yang akan datang ya, yaitu tentang zat dan perubahannya. Dilihat di buku paket kalian masing-masing. Zat dan perubahannya. Dilihat. Azmi, lihat buku paketnya. Di situ ada zat dan perubahannya. Nanti Ibu akan memberikan tugas individu sekarang karena masih ada waktu ya. Setelah materi 1 selesai, sekarang tugas 2 yaitu zat dan perubahannya. Silakan kalian dibaca dulu. Kalian tadi belajar tentang sains, hakikat sains. Apakah kalian senang? Senang. Senangnya karena sudah mengetahui ya. Tokoh-tokohnya, cabang-cabangnya, terus nama alat, terus ketika di lab itu tidak boleh bercanda. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan kah buat kalian? Nah, seru? Serunya apa? Pas nonton? Video. Sangat seru ya? Iya, sekarang silakan dilanjutkan kembali bacanya. Konsentrasi ya. Konsentrasi biar gak ngantuk. Tangan di atas. Putar-putar, tangan diputar-putar. Putar-putar, tangan diputar-putar. Stop. Iya, si Eki masih gini ada di sana. Sebelum pulang, marilah kita baca hamdalah. Memberi salam.
doakan anak laki-laki dulu. Kalian langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lima. Di sini juga ada Bu Nani, pengajar praktik saya di angkatan 11. Alhamdulillah sudah bisa hadir untuk sama-sama melakukan wawancara pasca observasi. Sebelumnya Bu Lima kita sudah ngobrol ya di pra observasi, terus juga hari Senin kemarin saya sudah masuk ke kelasnya Bu Lima untuk melakukan observasi. Alhamdulillah sudah selesai. Setelah saya masuk, luar biasa ya, anak-anak bahagia belajar gitu ya, bersemangat mengikuti pembelajaran IPA, terus juga interaksi antar anak di kelompok juga sudah luar biasa. Sebelumnya untuk melakukan pasca observasi ini, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu refleksi dari Bu Lima setelah Bu Lima melaksanakan pembelajaran kemarin di hari Senin. Refleksi yang sudah dilakukan, saya sudah melakukan pembelajaran tentang cabang-cabang sains ya, ilmu sains. Saya merasa dari segi rencana sudah puas, dan siswa pun terlihat senang karena diawali dengan SDG, adanya SDG. Jadi anak itu lebih fokus ya, dan ada perwakilan kelompok pun yang begitu semangat untuk presentasi, walaupun dari segi pelaksanaan masih belum puas dikarenakan alokasi waktu, jadi anak itu banyak yang masih keteteran waktu gitu. Terus kan dalam pengerjaan pun anak itu terlalu ada yang lama gitu kan ya. Kan anak-anak itu berbeda ya, ada yang kemampuannya cepat gitu kan ya, ada yang lambat gitu, Bos. Terus juga pembelajaran itu ada beberapa siswa yang masih fokus, apalagi saat mengerjakan kelompok. Masih belum fokus maksudnya? Masih belum fokus dalam kelompok tersebut gitu. Terakhir untuk diferensiasi, saya baru bisa menampilkan variasi materinya di LKPD, di video ya, dan di buku IPA saja. Berarti masih konten ya? Masih konten. Oh iya, oke. Kira-kira Bu Lima menanggapi gitu ya anak-anak yang tadi yang katanya ada beberapa yang lama mengerjakan prosesnya. Jadi agar segera tertangani, apa yang dilakukan Bu Lima saat itu? Oh, yang saya lakukan itu, saya harus lebih memanage waktu ya, memanage waktu. Terus dan saya itu ketika ada pembelajaran kelompok, kata saya tadi anak itu kan tidak sama sama. Jadi ada yang kesulitan dalam pengerjaannya, itu harus didampingi oleh saya. Harus didampingi anak tersebut gitu kan. Terus dibimbing sama kita supaya anak itu mengurangi kesulitannya untuk pengerjaan soal tersebut. Di dalam kelompok. Berarti ada bimbingan khusus lah ya untuk kelompok-kelompok yang memang terlihat kesulitan. Oke. Baik, di sini ada beberapa catatan yang saya lakukan pada saat observasi di kelas, sebagai bahan masukan saja ya, tidak hanya dengan kepada Bu Lima, termasuk saya karena saya juga kebetulan sama-sama guru IPA, jadi ada beberapa masukan. Tapi di sini saya sampaikan yang baik dulu ya. Luar biasa saya lihat di pendahuluan itu Bu Lima dari mulai berdoa, absen, terus juga pengkondisian kelas, terus juga ada Bu Lima menyampaikan tujuan, menyampaikan manfaat. Menurut saya itu udah satu kesatuan yang sudah lengkap lah ya. Saya juga dilihat dari modul ajarnya juga sudah sesuai dengan apa yang Bu Lima ajarkan gitu ya. Di situ juga Bu Lima sudah secara tidak sadar menyelipkan sosial emosional, di mana Bu Lima mengajak anak-anak berdoa, terus mendoakan yang sedang sakit, bahkan
bersyukur atas kehadirannya hari itu luar biasa menurut saya. Selanjutnya dari mulai inti sampai akhir juga Bu Lima di akhir, khususnya di akhir tuh ada refleksi ya, ada refleksi sehingga anak-anak tahu gitu ya kekurangan di hari itu apa, bisa diperbaiki di hari berikutnya. Nah itu sangat penting menurut saya karena baik untuk kita sendiri sebagai pengajar, baik juga untuk anak-anak nanti ke depannya, karena refleksi jadi cerminan lah ya, refleksi cerminan sehingga nanti bisa dilakukan di hal yang lebih baik lagi. Kemudian ada sedikit masukan, saya melihat Bu Lima itu kelompoknya perempuan-perempuan, terus laki-laki gitu ya. Sebaiknya kan di sosial emosional itu ada yang namanya berrelasi lah ya. Jadi kita kalau misalnya anak terbiasa dengan perempuan saja, terus terbiasa dengan laki-laki saja, sebaiknya sih disatukan. Jadi harusnya heterogen ya, disatukan gitu ya. Iya, jadi tidak melihat gender. Bisa jadi anak kan milihnya pengen sama yang cewek aja, pengen sama yang cowok aja. Cuman kita dengan menggabungkan, berarti kita mengasih pembelajaran yang tadi yang sosial emosional, anak belajar bersosial, berelasi, tidak hanya dengan anak-anak yang itu saja gitu. Terus selanjutnya untuk kelompok itu heterogen bisa ya. Jadi nanti Bu Lima bisa memilih antara laki-laki dan perempuan. Terus juga dari gaya belajarnya, cuman tetap ya kita tidak boleh melabel ya. Kamu gaya belajar ini, gaya belajar ini nggak boleh. Tetap kita satukan saja. Yang penting kita sendiri yang sebagai guru yang tahu, anak ini kemampuannya segini, anak ini kemampuannya segini. Pada saat anak itu, betul kata Bu Lima tadi, pada saat anak itu merasa kesulitan, Bu Lima dekati gitu. Jadi saja diberikan sesuai dengan kebutuhan ya Bu Lima. Betul. Itu ya. Jadi nanti biar nanti anak-anak yang di atas gitu ya, yang kemampuannya di atas juga bisa ngebimbing teman-temannya yang ada di bawah kesulitan. Jadi semuanya tercover. Terus untuk konten luar biasa ya, Ibu Lima juga sudah menyiapkan video pembelajaran, terus ada berupa LKPD. Sebaiknya pada saat diskusi untuk kontennya bisa Bu Lima variasikan juga gitu. Jadi nanti anak-anak mau milih mau yang mana untuk menjadi bahan ajarnya. Kan Bu Lima masih cuma menyiapkan LKPD dan buku saja. Nanti bolehlah misalnya Bu Lima di LKPD itu diterapkan di situ ada contoh video tentang ilmu-ilmu sains, jadi anak-anak juga searching gitu. Kalaupun misalnya anak-anak tidak boleh bawa HP, kan bisa saja gitu. Di satu waktu itu anak bawa HP itu bisa membantu lah menurut saya. Jadi nanti tercover antara anak yang audio, tercover antara anak yang visual dengan yang kinestetik gitu ya. Tapi keseluruhan sudah luar biasa menurut saya. Terima kasih Bu Nupu atas masukannya. Satu lagi ada saat presentasi. Saat presentasi itu saya lihat anak-anak semangat presentasi di depan. Cuma satu orang ya Bu ya, perwakilannya saja. Harusnya semua kelompok ya. Maksudnya kelompok satu semua maju harus. Iya, jadi kita itu kayak ngasih penghargaan lah terhadap anak bahwa pekerjaan itu kelompok bersama-sama. Jadi tidak hanya yang dianggap satu orang saja yang bisa presentasi, walaupun memang kadang-kadang dia ke depan juga cuma diem gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka di depan semua gitu merasa oh iya memang ini pekerjaan kita semua, jadi memang kita punya rasa tanggung jawab untuk mempresentasikan gitu. Jadi kalau satu orang itu kesannya tugas individu. Ya betul. Jadi biarkan mereka ke depan semua gitu, nanti mereka presentasi. Setelah itu saya rasa mungkin yang tadinya pertemuan hari ini dia masih belum berani untuk presentasi, siapa tahu di pertemuan berikutnya karena mereka oh saya dihargai ini ada nih posisinya, otomatis dia lebih berani lah untuk semangat untuk kedepannya lagi. Oke, kayaknya itu aja ya beberapa masukan dari saya. Kalau sisanya Bu Lima alhamdulillah sudah tidak hanya sekedar kita sebagai guru pusat guru, tapi sudah berpusat pada murid, anak-anak berkelompok dan dikuatkan di akhir gitu ya oleh Bu Lima dengan beberapa video gitu ya. Ice breakingnya juga interaktif lah menurut saya ya. Alhamdulillah itu kan buat anak lebih fokus untuk belajar gitu. Baik, selanjutnya tadi kan Bu Lima menemui beberapa
ada beberapa masalah, tapi ada juga yang sudah baik gitu ya. Tapi yang sudah baik itu kita akan perbaiki lagi agar lebih baik lagi gitu. Kadang-kadang kalau kita merasa puas tidak akan pernah mau belajar ya Bu Limah ya. Sekarang kira-kira ada enggak rencana tindak lanjut yang ingin Bu Limah lakukan demi bukan memperbaiki apa ya, menyempurnakan pembelajaran kita di kelas. Mungkin selanjutnya saya akan lebih memperhatikan alokasi waktunya ya. Karena kan tadi itu anak banyak yang terkadang sudah habis tapi pekerjaannya belum selesai gitu ya. Terus saya pun dapat merancang pembelajaran diferensiasi, tidak hanya kontennya, tapi proses dan produknya juga gitu kan. Terus saya akan mengelompokkan siswa tadi itu tidak hanya menurut genrenya ya, harus heterogen kata Bu Pus tadi yang sudah dijelaskan. Terus berusaha mencari pelatihan yang membuat saya semakin matang gitu ya sebagai guru gitu kan ya, banyak ilmu yang saya dapat untuk diberikan ke siswa nanti gitu, biar siswa kita itu semakin cerdas. Ya betul, kita itu memang betul ya harus mandiri. Jadi benar-benar sebagai guru kita akan menemui anak-anak yang mungkin tahun kemarin kita ombaknya masih begini gitu. Tahun sekarang ombaknya agak gede lagi, mungkin tahun depan ombaknya kita kan tidak tahu. Kadang-kadang tantangan itu bisa terjadi di luar bayangan kita. Kalau misalnya kita secara mandiri, tapi bagus tadi Bu Limah pelatihan baik itu di PMM ya. Kita juga ada kompel, bisa kita ngobrol bersama atau mungkin Bu Limah juga bisa gitu nanti mengobservasi saya ngajar gitu. Jadi kita saling saling memberikan masukan, mungkin kekurangan di saya juga bisa ditambahkan oleh Bu Limah, kekurangan Bu Limah bisa ditambahkan oleh saya gitu. Dengan terus, itu Bu Lupus, kan kita sebagai guru ya, terkadang kita kalau malam itu sebelum kita mengajar ya gitu kan, bagaimana ketika kita mendapatkan di kelas itu siswa yang bermasalah gitu kan di dalam pembelajaran kita. Terkadang saya suka bertanya pada diri saya sendiri gitu merefleksi diri ya. Apakah saya salah menyampaikan atau seperti apa gitu. Tapi ketika anak ditanya, kalian paham apa yang sudah ibu tanyakan, ibu berikan materinya, paham ibu, ada yang ditanyakan sama ibu, diam gitu kan. Kita mencoba refleksi lagi gitu kan ya ke anak gitu. Ternyata kan ada anak yang satu itu suka pelajaran matematika, tidak semua ya. Semua satu kelas itu suka pelajaran IPA gitu. Di situ tantangan seorang guru ya Ibu ya, bagaimana supaya anak tersebut ketika pembelajaran itu semangat gitu, belajarnya sama kita ya Bu Mus ya. Itu adalah salah satu tantangan guru ketika malam berpikir kita cari ilmu yang lain, bagaimana supaya asik nih anak besok belajar nih. Ini materi tentang misalnya perubahan zat gitu kan. Kita praktek gitu kan, apa nih kita cari di PMM, ada di YouTube juga. Ibu kebanyakan saya cari referensinya di YouTube, biar anak itu tidak bosan belajar, jadi terus aja kita mencari gitu kan ya. Karena memang harusnya kita sebagai mengupgrade diri gitu ya, sebelum kita belajar ya sebenarnya guru yang lebih harus mencari gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kenapa hari ini misalnya mulai bosan, apa saya cari lagi metode lain. Kalau misalnya dengan metode itu anak-anak masih belum berhasil, kita cari lagi dengan metode lain gitu. Kalau ice breakingnya itu kayaknya anak udah tahu, udah bosan, kita ya memang gitu. Kita itu sebagai guru memang terus di-upgrade karena memang itu dituntut untuk mandiri gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari pelatihan yang mahal, tidak harus gitu, karena sekarang pelatihan sudah banyak terkoordinir banyak, baik itu di secara online maupun secara offline. Yang maunya, betul, gimana maunya Bu Limah, saya ataupun guru lain untuk bisa gitu ya. Saya rasa itu satu rencana tindak lanjut yang lebih efisien gitu, merefleksi diri gitu, merefleksi diri Bu Limah sendiri. Ketika sudah direfleksi, tahu kelemahan kita apa, setelah itu kelemahannya kita gali agar tidak jadi kelemahan, sehingga anak-anak terus kangen ya sama kita ya. Kalau ngajar itu kalau Bu Limah nggak masuk kemana nih, saya pengen diajar gitu.
bukan sebaliknya gitu. Kadang-kadang kita kalau guru yang tidak ada gitu malah Tidak malah anak nanti gitu ya. malah anak senang gitu. Sedih sekali kalau Iya. kita seperti itu ya Ibu ya. Iya. Ya alhamdulillah ya pasca observasi ini Bu sudah kita laksanakan gitu ya. Tadi juga sudah ada refleksi setelah pembelajaran, terus saya juga sudah menyampaikan catatan sama observasi. Bu Lima juga sudah menyampaikan tindak lanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan satu pengalaman baru buat saya. Saya mendapat ilmu baru dari Bu Lima tentang menyenangkan anak gitu ya. Saya juga dapat ilmu baru tentang biar anak fokus gitu. Bu Lima juga dapat merefleksi diri gitu. Sehingga mudah-mudahan di kedepannya kita semua tadi pertama menjadi guru yang dinantikan, kedua ya pasti kompetensi kita sebagai guru makin baik. Saya ucapkan terima kasih Bu Lima atas waktunya. Mohon maaf direpotkan dari kemarin. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Bu Lupus karena lebih memberikan masukannya itu sehingga saya mungkin kedepannya akan saya lakukan gitu kan. Iya. Nah, terima kasih banyak masukannya Bu Lupus. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita lebih baik ya Bu Lima ya. Amin, amin. Sehat-sehat terus biar kita juga ngajarnya semakin powernya semakin besar gitu ya. Terima kasih Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.